Sehingga teman-teman, dengan adanya Mills Footwear ini, harusnya quote on quote itu menjadi sinyal bahaya mungkin ya industri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Dan masih dengan baju yang sama, di waktu yang sama, dan rambut yang sama. Kali ini gua akan nge-review Mills Reximo Hydra. Nah, yang menarik dari sepatu ini adalah brandnya juga udah menarik karena sebenarnya ini brand lama, tapi mereka baru masuk ke footwearnya itu di tahun ini. Dan mereka udah mendeklar kalau kedepannya mereka akan fokus juga di lini footwear. Nah, yang menjadi menarik adalah teman-teman, Mills ini kan sudah terkenal sebagai apparel timnas dan ada banyak brand yang ingin masuk menjadi sponsor apparelnya timnas. Tapi mereka bisa sampai ke tahap itu butuh effort yang sangat gede banget teman-teman. Dan ini brand niat banget. Sehingga teman-teman, dengan adanya Mills Footwear ini harusnya quote on quote itu menjadi sinyal bahaya mungkin ya. Industrinya menjadi lebih variatif dan persaingan juga semakin menarik. Patut kita ikuti si brand Mills ini akan menjadi apa nih ke depannya. Dan sepatu yang saya pegang ini adalah sepatu yang saya beli sendiri, ini milik saya pribadi. Sudah saya gunakan cukup sering untuk saya pakai berlari sekitar kayaknya 20-30 km lah. Ya tentunya nyicil ya, nggak langsung jebret 30 kan, tidak mungkin badan sebesar ini bisa. Ya bisa aja sih, tapi maksudnya saya tipenya yang nyelo-nyelo gitu. Dan sepatu ini sebenarnya sepatu kedua yang mereka rilis, dan seperti ini adalah sepatu running teradvance yang fiturnya paling komplit yang mereka punya sekarang. Jadi untuk running ini yang keduanya. Yang pertamanya ini Treximo Omega namanya, dan Treximo sendiri ketika saya cari tahu itu ternyata artinya adalah lari dari bahasa Yunani. Mungkin Treximo ini akan dijadikan nama selo mereka untuk selo running. Sebelum masuk ke review, seperti biasa saya akan nge-breakdown dulu si sepatunya. Pertama, di uppernya utamanya itu mereka menggunakan material sandwich mesh di bagian frame, dan di bagian belakang dia menggunakan material spandek yang di filler foam seperti itu. Terus di bagian depannya juga ada beberapa konstruksi nosu di situ dengan material TPU yang ditempel-tempel gitu teman-teman. Jadi ada beberapa banyak panel nosu di sini, dan di bagian tengahnya, di bagian quarternya dia menggunakan support berbahan dasar rubber, atau di sini mungkin jadi termoplastik rubber ya di sini ya. Terus di bagian belakang dia juga ada panel PU yang di filler dan di emboss nih buat struktur di bagian belakangnya, cukup menarik. Terus di bagian lidahnya dia menggunakan material single layer nubak, jadi satu layer aja ini sekitar kalau nggak salah 0,9 mili. Dan juga di sini ada paddingnya juga teman-teman, jadi di sini juga ada nosu dan di dalamnya ada paddingnya untuk kenyamanan mungkin. Terus di bagian liningnya dia menggunakan material single mesh atau Meri mesh, cukup bertekstur, jadi dia juga bisa nge-grip si pergelangan kaki teman-teman. Terus di bagian insole-nya, ini yang saya suka, dia menggunakan Eva honeycomb. Di bagian depannya aja si honeycomb-nya, di bagian belakang dia solid, jadi ya mungkin untuk teman-teman yang sering menggunakan mid foot strike sampai forefoot strike, ini cukup menyenangkan gitu si insole ini. Terus di bagian outsole-nya dia menggunakan bottom Eva Pylon midsole-nya, dan juga di rubbernya dia menggunakan TPR full length dari ujung ke ujung. Cukup komplit di harga, kalau nggak salah retail price-nya itu di 399. Wow. Oke, dan sepatu ini rilis di bulan September 2021. Oke, segitu dulu, dan kita akan langsung jump in ke reviewnya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke reviewnya, langsung di disclaimer dulu. Oke, langsung kita masuk ke reviewnya. Seperti biasa, gue akan nge-review dari hal yang gue suka dan tidak suka dari sepatu ini. Dan seperti biasa, gue langsung memulai dari hal yang gue suka terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah fitting uppernya. Dan gue bisa bilang, ini all around support sepatunya. Dari sekian banyak komponen, teman-teman. Teman bisa lihat sepatunya ini banyak banget komponen. Kita ngomong support di bagian heel, dia ada TPU-nya. TPU heel canternya di bagian dalam. Terus di bagian luarnya, dia ada PU yang di filler. Ini juga cukup membuat kokoh. Shape-nya, dia ada letter S-nya. Nah, seperti yang saya sering bilang di video-video sebelumnya itu, letter S ini dia bisa mengunci tendon teman-teman sehingga lockdown di bagian heelnya lebih maksimal lagi. Ini saya suka banget ya untuk dipegang, jadi masuk kaki itu lebih enak megangnya gitu. Terus di bagian tengahnya teman-teman, oke, kita bisa lihat di sini ada quarter supportnya berbahan TPR. Ini juga bisa support ya, membuat lockdown di bagian tengah lebih maksimal lagi. Di bagian depan dia ada beberapa support, itu TPU-nya, dan TPU ini juga bisa memberikan konstruksi di sepatu. Jadi ini juga bisa memberikan support di bagian depan, lockdown di bagian depan kaki teman
teman-teman, dan di dalamnya juga dia disupport lagi sama reinforce-nya. Jadi depannya ini benar-benar sangat support. Di bagian bawahnya teman-teman, itu lihat kembali lagi disupport juga dengan TPR full length. Jadi gue bisa bilang ini all around support teman-teman. Jadi ketika saya pakai sepatu ini, fitting pertama itu langsung instantly good, very good. Pas ketika teman-teman langsung fitting ini, teman-teman bisa langsung rasain, langsung enak ketika fitting pertama kali teman-teman. Dan oh ya, satu lagi teman-teman, di depannya sini ini ada kayak lace loop dari tali gitu, tapi dia agak sedikit melebar di bagian depan, dan ini bener-bener bisa ngasih support yang enak banget di bagian kaki depan kaki teman-teman, dan ini tidak mengganggu flexnya ya. Jadi kalau ngomongin fitting buat saya the best lah. Oke, yang kedua yang saya suka dari sepatu ini adalah ya seperti biasa insole-nya, karena saya suka banget insole honeycomb seperti ini, dan yang mana ada di bagian belakang dia tidak ada honeycomb-nya, tapi dia ada semacam kayak tekstur bulat-bulat seperti ini. Ini juga bisa memberikan efek rebound juga sebenarnya. Saya cukup suka karena saya larinya tuh pakai midfoot sampai depan gitu. Jadi saya jarang pakai heel. Jadi saya masih bisa menikmati enaknya si insole ini ketika saya berlari walaupun dia di belakangnya tidak ada tekstur honeycomb-nya. Poin berikutnya yang saya suka dari sepatu ini adalah desainnya teman-teman. Shape-nya itu buat saya definisi sepatu running seksi itu ya begini gitu. Depannya langsing gitu, terus springnya naik, belakangnya dia juga letter S. Jadi di bagian heel ini dia lebih tinggi di bagian depan. Jadi buat saya dari segi siluet ini seksi banget. Kalau ngomongin fresh ya mungkin bukan hal yang baru juga gitu, banyak sepatu yang seperti ini, tapi buat saya ini sangat-sangat seksi lah gitu si shape-nya gitu. Dan dari banyak komponen yang ada dalam sepatu ini, penempatannya tuh enak dilihat gitu. Buat saya jadi kayak komposisinya tuh enak gitu. Dan juga ada aksen warna kayak kuning di sini. Jadi kayak buat ngasih kesan speednya untuk si sepatu lari ini. Oke, itu mungkin beberapa poin yang saya suka dari sepatu ini, dan seperti biasa saya akan langsung masuk ke hal-hal yang menjadi kekurangan di sepatu ini. Yang pertama adalah runners knot-nya. Mungkin udah banyak teman-teman yang menggunakan sepatu ini. Kalau saya baca komen di Instagramnya, banyak banget yang mengeluhkan kalau sepatu ini tidak ada runners knot-nya. Iya, betul sekali. Jadi sepatu ini bisa dibilang tidak cocok buat dipakai ngejar maling. Karena kalau misalkan runners knot itu mungkin akan terasa ketika teman-teman senang lari kecepirit, atau maksudnya lari dengan pace yang tinggi gitu, yang butuh bener-bener fit di bagian pergelangan kaki teman-teman tuh benar-benar harus ngunci banget karena teman-teman akan pakai untuk pace yang tinggi. Poin yang kedua yang saya kurang suka dari sepatu ini itu adalah midsole-nya teman-teman. Midsole-nya ini cenderung agak keras sebenarnya, tidak kurang kenyal ya. Dan di sini bisa dilihat ini udah ada kelihatan aging-nya. Jadi bisa dibilang ini gembos. Jadi bisa paham pertimbangan dari tim desainnya mungkin ketika harness-nya di set seperti ini. Karena kalau di bawah ini aging-nya akan lebih parah dan dia akan gembos gitu. Mungkin harus update material midsole-nya sehingga dia lebih kenyal. Sehingga kalau dibikin soft, dia tetap bisa mantul dan si proses ini jauh lebih lama. Nah, terus ngomongin midsole juga teman-teman, yang kurang di sini adalah saya ngerasanya yang midsole bagian depan ini ketipisan gitu. Ya mungkin selisih tinggi midsole di bagian 8 sama depannya tuh agak jomplang, jadi dropnya tuh cukup tinggi gitu. Jadi saya ngerasanya agak kurang menyenangkan. Karena kembali saya lari kan, gaya lari saya tuh dari midfoot ke depan gitu. Jadi saya midfoot strike sampai forefoot strike gitu. Jadi agak berasa banget gitu si tipisnya, si bagian depannya gitu. Kurang fun aja gitu. Saya kan senang yang kenyal-kenyal ya, saya senang yang bunci gitu. Yuk. Poin berikutnya yang saya kurang suka, talinya kepanjangan. Ini saya sampai nali kedua kali masih ada sisa gitu. Ya kembali, mungkin dengan adanya runners knot ini bisa terdistribusikan nih si panjang talinya. Cuman sayangnya memang tidak ada runners knot-nya. Jadi ya wayahna kelewer-kelewer gitu istilahnya si talinya. Mungkin segitu aja poin yang saya suka dan tidak suka dari sepatu ini, dan langsung masuk ke kesimpulannya. Ngomongin dari segi kualitas, build quality mungkin 7 dari 10. Si build quality apanya itu bagus teman-teman. Tapi yang saya note ini adalah kalau teman-teman lihat ini di bagian TPR-nya, di bagian 8, dia ketika ngepres TPR-nya itu nggak rapih, makanya dia kayak ada putih, hitamnya itu kayak ada bergelombang, jadi nggak rata gitu pas lagi ngepres si TPR-nya. Itu satu. Kedua, si TPR-nya itu udah ada yang peel off, jadi udah ada yang bisa saya cabut gitu loh si TPR-nya. Saking ya mungkin dari segi penempelannya kurang rapih gitu. Terus di bagian paintingnya, yang bagian kuning sini udah hilang, udah ada beberapa yang hilang gitu. Ya sebenarnya sih pada akhirnya juga akan hilang kalau kegesek-gesek terus ya. Cuman saya pakai sepatu ini udah sekitar sebulan, dan buat saya waktu sebulan itu waktu yang cukup cepat untuk painting ini hilang lah gitu istilahnya. Jadi mungkin kualitas cat paintingnya juga mungkin kurang bagus ya. Dari segi pengeleman ini cukup rapih dan jahitan juga cukup rapih. Itu aja mungkin kenapa saya kasih poin 7 dari 10. Dan poin berikutnya itu adalah fitting. Buat saya ini mendekati perfect 9 dari 10. Cuman minusnya di runners knot aja. Kalau ada runners knot mungkin ini saya kasih nilai poin 10 dari 10.
Ya fitting udah no comment, saya ini udah enak banget, teman-teman harus coba. Enak pokoknya. Terus kalau ngomongin kenyamanan, ya karena runner's knot lagi sih kembali. Karena runner's knotnya tidak ada dan midsole-nya juga keras, teman-teman. Padahal outsole-nya cukup support karena dia udah full length rubber. Jadi saya kasih poin 7,5 dari 10. Krusialnya sebenarnya di bagian midsole-nya sih. Dan depannya cukup tipis, jadi saya agak ngerasanya kurang asik aja sih gitu. Poin berikutnya itu adalah masalah desain. Yang ngomongin desain, ngomongin preferensi pribadi, saya kasih nilai 9 dari 10 ya kembali. Karena mendesain dengan komponen atau fitur yang sebanyak ini, itu cukup PR teman-teman untuk ngasih konfigurasi atau ngasih blocking yang enak itu. Dan terutama yang saya suka dari sepatu ini adalah tanpa melihat fitur-fitur yang ada di atas ini, ketika kita ngeliat siluetnya aja, ini tuh seksi banget. Untuk dari segi harga, 8 dari 10. Ini buat saya harganya cukup bersaing sih. Tidak sampai 400.000, tapi teman-teman bisa dapat sepatu dengan fitur yang mewah sekali si fiturnya. Cuman minus runner's knot aja ya. Mungkin kalau nambah runner's knot jadi 450.000. Harga di pasarnya 399. Kalau di e-commerce saya cek sampai ada yang jual harga 350.000. Wah, rekomendasi dari saya coba dulu, sikat dulu, tahan dulu. Kalau kata saya mending saya antara coba ke sikat sebenarnya. Coba ke sikat. Kenapa saya bilang coba dulu? Kalau misalkan teman-teman ini concern banget sama runner's knot dan bener-bener tidak bisa tanpa runner's knot, teman-teman mending coba dulu aja gitu, apakah sepatu ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan atau tidak. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak kayak I don't give a fuck lah sama runner's knot, kalau kata gue sih sikat dengan fitur sepatu yang sekomplit ini ya. Itu dulu untuk review gue kali ini. Ya kalau kalian suka sama video dan kalian cinta dan sayang sama editor saya, tolong di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman. Dan kalau teman-teman ada masukan, tulis di kolom komentar. Dan teman-teman kalau mau berdiskusi dengan saya ngomongin soal sepatu, yang jelas jangan ngomongin tentang politik, saya ada di Instagram The Fucking Footwear, saya ada di Fuck In Design, dan saya juga ada di Hamam Fuck. Teman-teman juga bisa diskusi di kolom komentar juga, bebas, saya nyantai-nyantai aja. Oke, terakhir, be authentic, be real, be genuine, believe in yourself. See you in the next review. Gua Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.